Mau dilakukan scanner Bluetooth ya Mas ya? Ya pakai OBD2. OBD2 Bluetooth. Nanti mau dilakukan scanner dan juga learning. Versinya launch. Versi launch. Scanner terupdate. Scanner terupdate. Karena beliau udah sering main komputer, jadi coba nanti kita lihat. Versi launch. Versi launch. Modalnya HP, tapi ilmunya itu yang luar biasa. Pengalamannya. Itu scannernya Bluetooth. Scannernya Bluetooth di bawah udah dipasang. Bismillah. Connect dulu. Ini dari Eropa dan Eropa juga udah support ya. Berbayar apa free? ini free sih. Free ya? Online, dia offline. Oh, Tapi softwarenya udah masuk. Yang terbaru. terbaru. Jadi khusus untuk Mitsubishi Pajero sendiri kan Mm-hmm. ada serinya dari yang Oh. Dakar, dari yang sistem film ini AKB apa tahu Ada macam-macam ya. ada macamnya. Yang GLS. Learning itu ini ya, proses riset ya Mas ya. Semacam risetnya. Coba. Belum connect, masih dicek lagi, belum nyala tadi. Udah ini udah nyala biru. Setelah dilakukan tune up, itu baiknya memang dilakukan learning. Ini sesuai untuk nomor rangka, Nomor rangka, tipenya Pajero, spek mobilnya ya. speknya tahunnya sama jenis mesinnya pakai apa pakai 4W. Jadi speknya bukan asal connect untuk jenis mobil tapi sesuai spesifikasi Per masing-masing ya. Ini kalau yang atas ini scan seluruhan dari ECU mesin, ECU matic, ECU steering, airbag, ada semua sampai pedal. Posisi harus on ya ini ya saat scan Mas. Posisi on untuk hubungkan ke YouTube-nya, Oh, scannernya ini. oh iya, harus listrik. Mati. Nah, ini di yang warna merah ini ada masalah voltnya. Ini no volt, yang warna hijau berarti tidak ada masalah. Ini scan untuk yang mesin, ini untuk yang AC, cos, etax, ada masalah semua ini. Untuk AT-nya. Nah itu nanti bisa dilihat ya kan apanya ya. Oh, untuk beberapa item yang not equipment ini tanpa terpasang, berarti ini enggak ada. Wah nggak ada fiturnya. Enggak ada fiturnya. Oh makanya Jadi ini bukan masalah. kebacanya kan volt ya. Mungkin Oke. versi yang lain, versi yang lebih Pajero yang lain ya maksudnya ya. Nah ini kalau untuk AC-nya yang dua ini motor damper sama ini ada masalah. Itu kenapa itu Mas? Bisa jadi pernah ada pembongkaran atau kehabisan freon, masalah AC ini belum terhapus. Oh, kemarin itu sih sempat diservis AC, ganti freon dan oli, ganti filter. Nanti bisa di reset berarti ya ini ya. Ya karena mereka nggak punya scannernya. Oke, wah. Nah ini Pentingnya scan di bengkel yang ada scan. kosnya kunci anti maling nih, kos immobilisernya. Immobilizer. Ini ada juga time out and equipment nggak pasang, berarti ini bukan masalah juga. Nggak kepasang itu apakah imonya nggak aktif atau gimana? Dia speknya bukan untuk tipe yang ini di scan di sini kan dia muncul karena dia nggak ada speknya di situ. Jadi ini walaupun muncul nanti dihapus pun nggak bisa, tapi bukan masalah. Karena imonya ada, cuma speknya nggak ada di scanner ini gitu. Oke. Terbacanya jadi bukan masalah. Volt ya. Walaupun ada. Paling yang AC tadi di reset berarti. Bacaannya. Ya ini e-tax apa Mas Eko? Sama juga sih keterangannya time out and equipment. Apa sih itu e-tax? E-tax ini jadi electrical yang berupa control system. Dia jalur kayak terminal gitu, terminal untuk menghubungkan dari ECU satu ke ECU yang lain. Kalau singkatannya kepanjangannya sih misalnya ETAX, panjangnya Electrical Transmission Automatic Control System ya. Jadi dia itu
ECU kan banyak, acara ECU mesin, ECU matic, ECU airbag. Ini sebagai terminalnya. Kalau kotak sekringnya itu jalur pusatnya ya, bypassnya. bypass. Nanti ini kalau misalkan ada masalah di sistem ETAX-nya sendiri kan jalurnya apa lebih enak, langsung ke ETAX. Itu solusinya gimana volt ini? Yang Merah ini. terbaca ini. Ini sama keterangannya tadi kayak yang di atas. Ini jadi nggak ada kendala sebenarnya. Cuman nggak support aja. Nggak support aja lah ya, intinya nggak ada ya. Nah ini kalau yang ini ada dari display. Apa ini AC? Ini AC ini temper motor. Temper motor. Oh berarti ini yang kaitan AC yang tadi ya. Kalau normal ini nggak ada semua. Airbag normal. Jadi nanti yang akan dilakukan coba kita push aja. Oke. Push clear. Nah masih ada terus yang tadi time out itu. Terminal IMU nggak support ya. Yang AC udah hilang. Udah sih, udah habis otomatis hilang semua ya. Map juga. Oh ya, ini nggak bisa dihapus. Nggak support ya. Tapi bukan trouble. Ya. Jadi kalau sepengalaman saya membaca trouble pakai scanner ini pasti muncul. Tapi bukan trouble. Nah ini yang untuk mesin sendiri. Electrical OT-nya sendiri ABS, ABS AC, terus sampai bawah display mesin. Ya. Ini kegiatan yang tadi kita bersihkan ya. Ya ini kuantiti secara kita aja lewat sensor ini ya, scanner. Di kuantitinya nanti berupa angka kerja presurnya. Oh. Termasuk bisa lihat cek pengkabutan itu. Bisa juga. Oh. Injektor. Setelah dipurjing, starter yang akinya sudah agak lemah udah agak lebih lancar dibanding sebelumnya. PR semoga masih panjang. Tinggal modal kabel jumper aja buat cadangan di jalan. Soalnya tadi di starter jadi hubungannya hilang lagi. Oh, Off lagi pulang. saya pause dulu ya. Di baca di part 2 voltnya ini Connect lagi nih. 14 volt maksimal itu 14,4. Oh, ini cek pengisian aki dari alternator ya ini ya. Ya. Ini RPM-nya sampai 2000 ke atas. Ini masih mentok di angka 14,1 berarti normal. Normal ya. Kalau lebih dari 14,4 berarti overcharge. Over ya. Toleransinya masih dalam toleransi. Sistem EGR juga bekerja bertahap dan duty. Jadi berarti normal. Walaupun sudah ditutup. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Karena dia tetap inputnya ke komputer hasilnya seperti ini.
sesuai dengan kerjanya sistem EGR itu sendiri. Tapi karena sudah ditutup maka lebih hentakannya nendang nanti itu. Dan itu tidak ada risiko Nggak ada celah ya. panjang. Nah, ini tekanan fuel, Ya, tekanannya 35. saya terbaca 47 MPa, kalau di KPA berarti sekitarnya Berapa kPa? 41.000. Berarti tekanannya tinggi banget ya. Kalau Kencang. diibaratkan semprotannya itu seperti semprotan kekuatannya gajah Afrika. Oh. Teorinya. Itu kalau orang ketekan ya gepengan itu ya. Bisa rusak, buka ya. Itu masih normal itu atau bagus atau kurang? Ya, untuk stasioner RPM di atas 2000 itu antara 30-50 nanti bertahap. Ya naik, itu angkanya naik, kita lihat. Maksimal tuh 160 untuk Dakar 180. Ya, mau tenaganya lebih gede kalau Dakar ya. Nah, ini kuantitinya injektor. Nah, Gak ada yang negatif. Nanti lihat yang lain sih. ya, siap. Kuantiti. Jadi memang merawat mobil dengan penuh sensor itu sangat perlu kita punya rekan, teman, bengkel langganan yang juga bisa update teknologi, karena memang kalau tidak diimbangi dengan teknologi, kerusakan sistem itu kurang maksimal, nanti recovery-nya Meraba meraba. melalui data. Fuel quantity time. Ini small quantity ini negatif itu bukan masalah, Ya, karena dia karakteristiknya dari tekanan nomor 1 terus injektor nomor 2 per itu injektor karakternya ya. berbeda-beda, tetapi ECU itu dia menyingkronkan sesuai dengan karakter injektornya masing-masing. Nah, ini di injektor kan ada sistemnya angka registrasi ini, biar sesuai registrasinya sesuai dengan karakter injektor itu. Setiap injektor beda-beda karakternya. Nah, ini Kalau dari angka yang muncul itu kategorinya gimana? dari stasionernya, untuk standarnya sih negatif 0 sekian koma sekian, 0, Iya. sekian sampai di angka 1, Negatif 1. sampai di angka plus 1, Oh, plus 1. plus 2 masih normal. Tapi Normal, kalau ya. dia sistemnya itu ajek tetap Tidak berubah. tidak berubah, itu berarti ada kemacetan aja. Oh. Seiring naik RPM itu berubah. Bisa berubah karakternya. Kalau untuk kuantiti sih biasanya maksimal standarnya sih itu antara 0 negatif 0 itu sampai 1 koma sekian. Oh, berarti kan kurang lebih di angka 0 ya. Ada lagi special function atau untuk tes. Nah, ini untuk mengetes injektor Oh, ini tes injektor. 1, 2, 3, 4. Ini kalau semuanya injektornya ini bermasalah kan bikin pincang nggak bisa. Oh. Ini dibikin pincang itu bisa. Oh, iya itu kita rasakan mesinnya agak pincang itu barusan dinonaktifkan. Tapi nonaktif sama nggak aktif ada bedanya. Nonaktif sama aktif ada bedanya. Ada bedanya, berarti kan kita bisa tahu mana mobil pincang atau normal. Nomor 2. Ini nomor 2 kita coba agak getar. Oke. Berarti kondisinya masih normal. Nomor 3 dinonaktifkan. Kita normalkan lagi, sama agak getar. Nomor 4 juga sama. Jadi sistem ini masih bekerja, injektor aktif semua. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Sama sih yang lain ada juga. Lain juga sama ya. Ini banyak satu-satu banyak juga. Kaitan dengan kompresi nggak bisa dicek kalau itu ya di sini ya. Kompresi nggak
bagasi tetap Manual ya? alat. Lepas itu ya. Nah itu Ini ada ada sistem tes untuk fuel system leak. Nanti kalau dia ada kebocoran sana pasti keluar di mana titik kebocoran itu. oh Ini suaranya bisa kenceng sekali, kayak mesin rusak, tapi bukan ada kerusakan. Di RPM-nya ini bisa sangat tinggi lah, ini nanti di angka maksimalnya bisa sampai 160 sekian, kalau yang Dakar 180 sekian. oh tekanannya ini kayak tekanan ban ya, 30 itu. Semakin digas maka tekanan semakin tinggi. Kenaikan Ini 140 maksimalnya, 40 ya. 138. Ini torsi maksimalnya RPM berapa nih? Ini lihatnya ini tekanan MPa-nya. Itu ya. Nah, maksimalnya, Pada RPM kurang lebih 2000 ya. iya, Oh, seperti di brosur. nah ini kalau baru nggak dilihat salah. di sana ada kebocoran ya. Itu mengetes tekanan secara komputerisasi, tapi di sana tekanannya juga. Oh, mekaniknya sudah dicek. Mari kita ikut. Kanan itu yang Dakar. Oh, yang Dakar 160-an. Ini 139 kalau nggak salah di itunya. Ya, 38. Ya. Di bagian sini ada kebocoran ya. Biasanya kalau ada kebocoran di masing-masing injektor aja ini dilepas ya udah banyak. Nah, ya, termasuk angkanya tadi ya. Di sini oh situ juga ada. Nggak ada, alhamdulillah. Hah? Kita exit sampai Palen. Learning. Nah, ini teman-teman perlunya learning. Ini itu Learning. proses suhu temperatur 30 sampai 100 derajat. Ya. Baru beban mesin nggak ada, off semua aksesoris. Transmisi netral, power steering stasioner di tengah Iya. tabnya. Dia itu dulu tadi itu kurang lebih 3 menit. Iya. Warning light itu off, berarti nggak ada trouble. Engine scannernya itu no trouble. Trouble Cek ya. engine mati. Baru bisa melakukan transfer. Jadi kita ulangi lagi teman-teman, proses learning itu adalah proses pembelajaran atau kembali ke setelan awal. Syarat learning itu suhu ideal harus sudah mencapai suhu kerja, termasuk suhu matic. Kemudian setir harus lurus, kondisi mesin tidak ada trouble, cek engine tidak menyala, electrical tidak ada yang menyala, Nggak ada beban listrik. nggak ada beban. Ini statusnya nanti ya kalau berhasil, tapi kalau mamanya belum mencapai target buat jalan sih. Target itu suhu mesin. Angka ya, ya. Suhu mesin udah target sih. Yang metiknya aja mungkin belum. Coba sih. Main gigi mungkin atau enggak ya? Udah nih, komplit. Oh, ini udah komplit, Yes. sudah bisa masuk syarat Nanti learning. berangsur RPM-nya sendiri naik turun Oke. sesuai tekanannya juga. Ini pressure-nya ini juga kuantitinya berubah. Ya. Perlu diketahui ini Mas Eko kurang lebih 10 tahun lebih di Mitsubishi. Terakhir jadi kepala mekanik ya? Iya, gitu. Ya, kepala mekanik. Akhirnya sekarang buka bengkel sendiri di rumah yang alamat di Pekalongan. Selain Mitsubishi, beliau juga pengalaman mengerjakan mobil-mobil yang lain. Suaranya berubah, itu kenapa Mas Eko? Ini kan tekanan dari presurnya bahan bakar itu Oh, yang tadi berangkat naik. yeah. Oh ya. Kan dengan posisi stasioner, tekanan bahan bakarnya yang besar itu berangsur bertahap naik, suaranya ya udah kasar, tapi Iya. sebenarnya itu kuantitinya learning sendiri. Oh, proses cek step by step ya. Tanpa perlu mobil itu berjalan kencang dengan posisi stasioner, tapi penambahan bahan bakar melalui sistem scanner. Iya. Apakah masih berfungsi Ini normal atau fungsinya tidak? dia seperti riset ulang itu kan, dia bukan memanipulasi tapi memperbanyak tatanya, semprotannya bahan bakar ke ruang bakar itu
akhirnya suaranya jadi agak kasar karena ya. sebelum pembakaran titik mati atasnya udah kebakar dulu. Oh iya iya. Kayak remap. Kayak remap ya. Remap pun nanti ini kayak gitu suaranya jadi agak kasar karena kuantitinya dimanipulasi sebanyak itu. Termasuk tutup EGR dilakukan learning nggak masalah? Tutup EGR nggak masalah. Masalah ya. Itu tutup EGR ditutup karena dia aliran udaranya aja, tapi untuk sistem motorannya masih tetap. Oh, kecuali dimatikan secara sistem ya, di remap gitu ya. 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 RPM mulai naik lagi. 150. Maksimal 150. Yang tadi pakai awal itu 138. Standarnya masih. Ya. Ini nanti sampai ke 0 gitu. Oh, Lalu udah 0 komplit, masih 2 kali lagi. dua kali lagi. Kalau mobil-mobil seperti truk niaga itu ada learning juga nggak, Mas Eko? Dari Mitsubishi misalkan. Kalau sistemnya common rail yang di Mitsubishi sendiri Pajero aja. Oh, Pajero ya, common rail ya. Ini yang ada proses learning. Coba bayangkan kalau sepeda motor bisa di learning ya. Tanpa digas, RPM naik. Udah 0 berarti udah komplit. Udah nol, udah hampir selesai, udah komplit proses dari learning. Transfer derajatnya turun, kembali ke stasioner. Stasioner normal ya, angka 30-an ya. Ini udah 0, jadi udah selesai. Oke. Dan progresnya udah 0. Ini tekanan barometrik, jadi sensor tekanan di atas Udah. permukaan tanah. Oh ya, seperti di ini juga ada ya. Ya, jadi diperhitungkan untuk bahan bakar juga ini. Tekanan berapa untuk stasioner. Untuk Ini perhitungan. kalau negatif aja mobil nggak bisa stasioner. Oh. Maksudnya negatif putus kabelnya Oh biasanya. gitu ya. Sensornya bermasalah. Ini suhu temperaturnya bahan bakar aja kebaca. Oh. Tadi juga jadi syarat sih buat aku. Salah learning salah satu suhu temperatur bahan bakar itu harus mencapai suhu ideal 40 sampai 60. 40 sampai 60, ini ada di 50. 40-an ke atas. Sip. Selesai. Selebihnya ini untuk penggantian injektor. Selebihnya untuk penggantian injektor. Kalau ya. injektor sendiri tertukar juga nggak bisa. Harus sesuai Dengan awal ya. pendaftarannya di injektor ini, ID-nya ini istilahnya registrasi. Registrasi. Nggak boleh kita tukar-tukar injektor ya. Kalau misal ditukar tapi diregistrasi ulang lagi ya bisa. Oh, Tapi oke. sesuai dengan registrasinya, ID-nya itu nomornya. Kalau ditukar lagi minta registrasi lagi. Ya. Jadi nggak boleh ditukar. Misalkan penggantian. Ini kan tadi yang awal fuel system leak. Ya. Ini leak kan untuk kebocoran. Cek yang tadi ya. Kalau kebocorannya besar nggak bakalan bisa sampai 130-an kayaknya. Pasti di bawah 100. Pak ini tes stasioner. Kalau mekanik-mekanik aja kayak gini kepo lah, siapa lagi orang ingin ngerti. Iya. Mekanik aja penasaran ya Mas Eko, apalagi kayak saya yang notabene tidak ada basic mesin. Ingin tahu sistemnya kerja Ya. saya gitu ya.
Tidak salah juga kita perlu gabung dengan forum-forum atau grup agar kita sedikit banyak ada gambaran. Cek baterai dari sensor, coba ini. Ora iso. Nggak kebaca Harus pakai multitester aja. karena sistemnya off tadi. Baterainya. Jadi proses learning seperti itu ya sudah selesai ya Mas Iko ya? Ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti itu. Dari syarat awalnya dulu sampai supportnya scanner itu sendiri. Karena nggak semua scanner bisa. Oke. Ini Mas Eko itu tidak pelit ilmu teman-teman. Katanya ilmu manfaat akan dibawa sampai akhirat. Nah. Kalau selesai jangan matikan dulu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, ada beberapa tahap. Oh, siap, siap. Kirain udah selesai. Responsif mas.